Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Tidak peduli usia, daerah, jenis kelamin, tingkat ekonomi dan latar belakang. Dari Sabang sampai Merauke, dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang, pendidikan masih menjadi perjuangan yang belum selesai. Berikut Bicara Negeriku merangkum 4 tokoh inspiratif yang berjuang di dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantoro. Raden Maswardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah sosok pahlawan pendidikan pada zaman pra-kemerdekaan. Pahlawan kelahiran 2 Mei 1989 inilah yang mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata agar bisa mengenyam pendidikan seperti halnya para priai maupun orang Belanda. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Semboyan dalam sistem pendidikan milik Ki Hajar Dewantoro yang sampai saat ini masih digunakan berbunyi, Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Arti dari semboyan ini adalah, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Karena jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Selain itu, tanggal kelahirannya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir dari keluarga bangsawan Jawa pada tanggal 21 April 1879. Dengan kondisi status wanita pribumi yang terjadi di sekitarnya, Kartini memiliki keinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Tidak hanya sampai pada perjuangan emansipasi wanita, perjuangan Kartini juga untuk masalah sosial umum. Di antara perjuangan Kartini yang dilakukannya adalah dengan menulis surat-surat yang beliau gunakan untuk menuangkan pemikirannya, karena pada saat itu Kartini muda harus dipingit selayaknya perempuan Jawa pada umumnya. Melansir dari Wikipedia, surat-surat Kartini diterbitkan di sebuah majalah Belanda dan akhirnya, pada tahun 1911, menjadi sebuah karya. Di antaranya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, Kehidupan Perempuan di Desa, dan Surat-Surat Putri Jawa. Untuk menghormati perjuangan Kartini, maka setiap tanggal 21 April masyarakat Indonesia merayakannya sebagai Hari Kartini. Ketiga adalah Butet Manurung. Nama Butet Manurung pasti sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia masa kini. Seorang tokoh perempuan yang lahir di Jakarta 21 Februari 1972 ini adalah lulusan Antropologi dan Sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran. Butet adalah seorang penggagas sekolah rimba di tahun 2003 yang didirikan di Hutan Bukit 12 Jambi. Kini, Sekolah Rimba yang telah berubah nama menjadi Sekolah Institut telah berhasil menjangkau sedikitnya 17 komunitas adat di seluruh Indonesia. Mengutip dari dw.com, kedepannya, melalui Sekolah Institut, Butet memiliki mimpi bahwa mereka ingin menjadi pusat pembelajaran masyarakat adat di Indonesia. Sekolah adalah lembaga pertama di Indonesia yang fokus kepada pendidikan untuk masyarakat adat di Indonesia. Mereka sebetulnya sangat merasa sudah cukup punya pengalaman dan semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk pihak lain yang ingin melakukan hal serupa, bisa jadi ide atau yang lain. Mereka juga sudah memetodologikan pendekatan dalam satu buku dan bentuk-bentuk pelatihan yang sudah banyak dimanfaatkan oleh orang lain.
Beberapa penghargaan dan pengakuan internasional akan keberadaan dirinya yang memberikan dampak luar biasa bagi pendidikan telah diterimanya. Di antaranya adalah Heroes of Asia tahun 2004 dari majalah Time. Ramon Magsaysay Award pada tahun 2014. Dan pada tahun 2022 lalu, Butet Manurung terpilih menjadi salah satu dari 12 model peran global Barbie dalam rangka Hari Perempuan Sedunia 2022. Najila Shihab. Najila Shihab adalah seorang psikolog yang lahir 11 September 1976. Sejak usia muda, Najila sudah memiliki mimpi untuk mendirikan sekolah dan bekerja di dunia pendidikan. Akhirnya mimpi itu terwujud dengan terbentuknya Sekolah Cikal atau Cinta Keluarga di tahun 1999. Sekolah Cikal memiliki nilai luhur tersendiri di mana anak-anak tidak melulu belajar karena nilai. Tetapi anak diajarkan untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri, menjadi pelajar seumur hidup agar sukses dalam kehidupan nyata, lebih dari sekadar di sekolah. Najila pun menitikberatkan pendidikan pada pengembangan kepribadian dan minat bakat anak melalui kurikulum 5 Start Competencies. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak baik mulai dari sisi kecerdasan, emosional, spiritual dan moral. Tidak hanya sampai di situ, kontribusi dalam dunia pendidikan juga dilakukannya dengan membangun situs inibudi.org pada tahun 2012. Di dalam situs ini, dapat diakses beragam video pendidikan yang telah dibuat oleh guru dan juga siswa. Selanjutnya, di tahun 2016, Najila juga menginisiasi jaringan Semua Murid Semua Guru. Di tahun 2019, Najila kembali menghadirkan sebuah program aplikasi untuk mendukung kompetensi para murid melalui platform digital sekolahmu. Tiba di ujung cerita, cuma ingin bilang terima kasih sudah nonton video ini. Semoga dapat menambah kecintaan dan kebanggaan kita akan negeri Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Terima kasih dukungannya. Tonton juga cerita lainnya di channel Bicara Negeriku. Sampai jumpa.